Gak apa-apa emang ini aku masuk? Nggak apa-apa. Kan tadi lu denger dia ngomong apa. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Iya. Ya udah yuk. Gea, astagfirullah Gea. Iya, selamat datang kembali ya. Kali ini kita akan bahas lebih dalam bagian keempat dari kutipan cerita Hujan di Matamu yang Anda bagikan. Judulnya, Lilin Harapan di Tengah Badai Rahasia. Iya, betul. Fokus kita kali ini tuh pada satu momen kunci ya. Ada kesalahpahaman besar yang ujungnya itu pengungkapan yang mengubah semuanya. Sumber kita ya kutipan cerita ini, kita ikuti Dot sama teman-temannya. Ada Bang Topan, Robi, Kona. Mereka ini mau kasih kejutan ulang tahun buat Gea. Nah, tapi lucunya, si Dot ini malah yakin banget kalau Gea lagi nyiapin prank. Settingan gitulah buat ulang tahun Dot sendiri. Gara-garanya Gea menghindar terus. Oh, jadi dia mikirnya ini akal-akalan Gea aja. Iya, persis. Asumsi ini nih yang jadi inti masalahnya di sini. Oke, jadi karena yakin banget itu settingan, Dot dan teman-teman datang ke rumah Gea. Bawa kue, bawa kado, udah siap tuh mau balas ceritanya. Siap membalas settingan Gea. Dot bahkan sampai teriak di depan pintu, "Assalamualaikum, permisi," gitu kan, dengan nada ceria. Siap menggagalkan rencana Gea. Tapi yang keluar bukan Gea ya? Jauh dari dugaan. Yang nyambut itu ibunya Gea. Mukanya kelihatan lelah, cemas gitu. Wah, kontras banget kan sama suasana yang diharapkan? Beda banget pasti rasanya. Iya, ibunya mempersilahkan masuk, tapi ada pesan aneh ke Lisa, teman Gea yang udah di dalam duluan. Bilangnya, jangan lupa semangatin dia terus ya. Cuma kamu teman satu-satunya yang bisa bikin dia semangat. Kedengeran sedih gitu ya pesannya. Banget. Nada suaranya sedih, terus suasana rumahnya juga kerasa ganjil. Kayak ada kabut kesedihan gitu. Udah mulai nggak beres nih firasatnya. Nah, di sini kecurigaan Dot soal teorinya sendiri mulai goyah dong ya, pas sudah di dalam rumah. Betul. Mereka dengar percakapan lirih dari kamar Gea, antara Lisa sama Gea. Dan itu jelas bukan dialog prank. Apa yang mereka dengar? Gea kedengeran putus asa banget. Bilang, enggak, Lisa dia pasti jijik sama aku. Terus dia ngaku sengaja menghindar dari Dot. Oh, jadi dia ngaku bohong. Iya, ngaku bikin alasan. Ya aku sih bikin alasan, aku bilang aja aku lagi nggak mood karena datang bulan. Jelas ini bukan main-main. Ini kebohongan karena ada kesulitan. Sampai segitunya ya, dia bahkan nanya ke Lisa gimana cara kasih kado ke Dot tanpa ketemu. Nah itu dia, ini nunjukin beban yang dia sembunyiin itu besar banget. Dia takut ketemu Dot. Terus ada percakapan lain lagi kan, antara Gea sama ibunya, yang soal kondisi fisik itu. Iya betul, kedengeran Gea bilang, lemas ya nggak orang aku kuat. Tapi terus disusul suara batuk lemah. Ibunya khawatir, bilang, entar kalau lu kenapa-napa gue lagi yang disalahin. Wah, ini udah jelas banget sih ada yang nggak beres sama kesehatan Gea. Kok Dot masih mikir ini prank ya? Ya itu dia, asumsi kalau udah kuat di kepala, kadang susah hilangnya ya. Meskipun tanda-tandanya udah muncul. Iya juga. Apalagi pas ibu Gea bilang ke Lisa kalau teman-teman lain tuh nggak tahu Gea sakit. Terus ngasih peringatan, udah ntar lihat aja deh langsung ke Peliot. Pasti kaget ngeliatnya. Ini kayak persiapan buat kejutan yang pahit. Dan akhirnya, momen puncaknya ya, pintu kamar kebuka. Iya, ibunya Gea muncul mendorong kursi roda. Dan di atas kursi roda itu ada Gea. Gimana kondisi Gea saat itu? Penggambarannya itu bikin merinding. Gea pucat pasi, tubuhnya tampak sangat kurus. Yang paling mengejutkan, rambutnya. Rambut pendeknya kini terlihat sangat menipis, nyaris botak di beberapa bagian, cuma ditutup topi rajut tipis. Ya ampun, pasti hancur hati Dot liatnya. Yang ya situasinya. Lalu ada penjelasan dari dokter ya? Iya, kebetulan ada dokter di sana. Dia menjelaskan ke Ibu Gea, lupus sistemik adalah penyakit autoimun kronis. Sistem kekebalan tubuh Gea menyerang jaringan dan organnya sendiri. Disebutin juga pemicunya. Dokter bilang kemungkinan bisa genetik atau hormonal. Dan penyakit ini memang lebih sering menyerang wanita usia 15-45 tahun, tapi ada sedikit harapan. Harapan apa? Dokter bilang, insya Allah Nona bisa sembuh meskipun tidak ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan lupus secara total. Setidaknya ada harapan untuk dikelola ya. Lalu Dot, gimana reaksinya pas tahu semua itu? Semua asumsinya salah total. Dia terhenyak.
cuma bisa bergumam, "Astagfirullah." Air matanya langsung ngalir deras. Reaksi astagfirullah itu kayaknya bukan cuma kaget deh, tapi lebih ke penyesalan mendalam gitu ya. Betul, rasa bersalah langsung muncul. Dia langsung lutut, nangis. Pertanyaan dia, kenapa kamu nyembunyiin ini dari aku itu, wah udah bukan nuduh lagi ya. Udah beda nadanya ya. Iya, kayak jeritan hati gitu. Merasa ditinggal sendirian dalam gelap, nggak tahu apa-apa. Pertanyaan itu memang berat banget sih. Dan jawaban dari Ibu Gea, juga dari Gea sendiri, itu nunjukin dilema yang rumit ya. Lupus kan nyerangnya diam-diam, Gea udah berjuang nahan sakitnya, belum lagi efek pengobatan. Pasti berat itu. Nah, tapi alasan utama nyembunyinya itu ternyata bukan cuma soal penyakitnya, tapi lebih ke takut dampaknya ke Dot. Mereka takut Dot kasihan, atau ini yang lebih dalam nih, takut Dot malah jadi malu. Malu. Oh, itu ya. Iya, malu punya pacar yang sakit. Ini menarik loh gimana kekhawatiran soal pandangan orang, rasa malu, itu justru jadi tembok penghalang komunikasi yang lebih besar daripada penyakitnya sendiri. Wah, iya juga ya. Jadi niat baik buat melindungi malah jadi bumerang gitu ya. Malah bikin jarak dan asumsi negatif. Persis, justru menyakiti lebih dalam. Tapi yang bikin salut itu respons Dot. Dia nggak terus-terusan sakit hati karena dibohongin. Pas dengar alasan takut malu itu, dia langsung tegas. Dia bilang, malu, Gea, denger aku. Aku nggak pernah malu sama kamu. Terus dia bilang lagi, aku cuma mau kamu jujur, aku mau kamu bagi semua ini sama aku. Nah, itu dia penegasan cintanya kuat banget. Itu bukan sekedar kata-kata loh, itu kayak dia nolak mentah-mentah logika ketakutan Gea tadi. Yang dia butuhin itu keterbukaan, bukan kesempurnaan. Dan penegasan itu nggak cuma di mulut aja kan? Tindakan Dot langsung genggam erat tangan Gea, terus diciumnya, itu jadi simbol komitmen tanpa syarat. Sesuatu yang mungkin di luar dugaan Gea dan keluarganya. Bener banget. Di tengah momen sedih itu, ada ironi pahitnya ya. Iya, pas Dot ingat kalau itu hari ulang tahunnya. Hari di mana Gea janjiin kejutan. Aduh, jadi makin sedih ya. Iya, pengakuan Gea kalau dia cuma pengen bikin Dot senang bukan sedih, itu nambah lapisan kepedihan lagi. Meniup lilin bersama itu jadinya bukan perayaan, tapi lebih kayak ritual pahit manis gitu. Penanda akhir rahasia, sekaligus awal perjuangan bareng. Sedih, bukan tawa. Pelukan erat Dot ke Gea setelah itu. Wah, itu kayaknya kuat banget ya maknanya. Kayak jangkar di tengah badai. Janji tanpa suara buat hadapi semuanya bareng-bareng. Apa momen ini bisa dibilang semacam katarsis buat mereka? Bisa jadi, bisa banget. Sumbernya kan menggambarkan hujan di luar berhenti, tapi air mata mereka, Dot, Gea, Ibu Gea, bahkan Dot Kona, itu malah terus ngalir. Oh gitu ya? Iya, kayak metafora pembersihan gitu. Air mata yang menghapus sesal, salah paham, tapi sekaligus nyiramin lagi ikatan mereka yang sempat kering karena rahasia. Dan buat Lisa, sahabat Gea, pasti lega banget lihat temennya nggak sendirian nanggung beban ini. Iya, kebayang sih leganya. Jadi ini jelas bukan akhir cerita cinta mereka, tapi lebih kayak babak baru. Baptisan menuju babak baru yang mungkin lebih berat, tapi dihadapi bersama. Titik balik yang penting banget. Jadi intisari pembahasan kita hari ini tuh, yaitu tadi, gimana rahasia, bahkan yang niatnya baik buat melindungi, itu bisa banget bikin luka dalam di hubungan. Tapi di sisi lain, kutipan ini juga nunjukin kekuatan cinta sejati dan kejujuran ya. Kejujuran yang radikal buat ngebongkar rasa takut, bangun lagi kepercayaan, dan memulai lagi dari puing-puing salah paham. Ini momen transformasi penting buat Dot dan Gea. Pengungkapan ini jadi ninggalin satu pertanyaan penting ya buat kita renungkan, buat Anda juga. Kalau kita hadapi kenyataan pahit yang menyangkut orang yang kita sayang, mana sih yang lebih berharga? Berusaha ngelindungin mereka dengan nyembunyiin kebenaran yang sakit, atau milih jalan terbuka, berbagi beban itu bareng-bareng, meskipun awalnya mungkin terasa lebih sulit. Sesuatu buat kita pikirkan bersama ya. Jangan sampai ketinggalan cerita selanjutnya di Thought Design. Terus ada lagi, jangan sampai nyesel karena ketinggalan momen pentingnya ya. Dan terakhir, sampai jumpa di episode berikutnya.